Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan berdoa menurut agama dan amalannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa ilmu yang kita pelajari pada hari ini berkah dan bisa dipahami. Oke, baik. Link presensi sudah ibu bagikan melalui WhatsApp group. Jadi silahkan diisi terlebih dahulu presensinya. Jika ada kendala dalam mengisi presensi, bisa hubungi ibu ya. Pada minggu kemarin kita membahas mengenai tentang, ada yang tahu? Iya benar, ada sejarah virus, ciri-ciri virus, dan cara reproduksi virus. Nah, yang mana ciri-ciri reproduksi virus ini terbagi menjadi dua, dia ada litik dan disogeny. Nah, jadi pada hari ini kita juga akan mempelajari tentang virus, tetapi kelanjutannya nih ada klasifikasi virus, peranan virus, dan pencegahan serta pengobatan akibat infeksi virus. Nah, yang pertama kita dalam pembelajaran virus ini sangat penting ya pada masa sekarang ini, karena apalagi kita di negara kita ini sedang ada wabah corona atau COVID-19, yang mana wabah ini sedang menjadi penyakit pandemi di negara kita. Oleh karena itu penting sekali untuk disimak materi virus ini, yang mana COVID-19 ini sangat banyak menimbulkan kerugian seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Namun di balik adanya kerugian tersebut, COVID-19 ini juga banyak menimbulkan sisi positifnya karena dapat membiasakan pola hidup bersih dan sehat, sehingga hidup kita lebih teratur dan lebih bersih lagi. Jadi di balik sisi negatif yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini, kita juga harus bersyukur karena adanya sisi positif dari COVID ini. Nah, baik, kembali ke klasifikasi virus, yang mana klasifikasi virus ini menurut sistem pembagian ICTV, atau yang kepanjangannya adalah International Committee on Taxonomy of Virus, membagi 3 tingkatan takson. Yang pertama ada famili, ada genus, dan spesies. Nah, yang mana famili ini diakhiri dengan kata viridae, sedangkan genus dan spesies ini diakhiri dengan kata virus. Contohnya itu pada famili Picornaviridae. Nah, ini nama familinya. Sedangkan pada genus dan spesies itu Enterovirus untuk genus, sedangkan pada spesiesnya itu adalah poliovirus. Nah, yang mana poliovirus ini menyebabkan penyakit polio pada anak-anak. Biasanya gejala yang ditimbulkan itu berupa kelumpuhan dan tidak bisa berjalan. Oke, lanjut kepada klasifikasi virus, yang mana klasifikasi virus ini terbagi menjadi 6 pembagian berdasarkan ciri atau kekhasan yang dimilikinya. Nah, klasifikasi ini mempelajari tentang pengelompokan dari virus. Semua pengklasifikasi
klasifikasian virus ini tergolong cukup banyak. Namun kita ambil 6 saja, semuanya didasarkan pada persamaan ciri yang dimiliki virus, yaitu sebagai berikut. Nah, ada tidaknya selubung pada nukleokapsid. Nukleokapsid ini adalah gabungan antara selubung protein dan asam nukleat pada virus. Nah, berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid ini terbagi menjadi dua, ada virus berselubung dan ada virus yang telanjang. Nah, virus berselubung ini maksudnya adalah selubung yang terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein. Contohnya itu adalah herpes virus. Nah, yang kedua adalah virus telanjang, artinya adalah kebalikan dari virus yang berselubung karena ia tidak memiliki selubung. Contohnya itu adalah adenovirus. Klasifikasi yang kedua itu berdasarkan jumlah kapsomernya, yang mana kapsomer ini adalah bagian dari kapsid yang merupakan subinti struktural dan morfologi pembentuk kapsid. Nah, berdasarkan jumlah kapsomernya ini terbagi menjadi 5, yaitu virus dengan 32 kapsomer, contohnya adalah parvovirus. Virus dengan 60 kapsomer adalah picornavirus. Bisa dilihat gambarnya. Nah, yang ketiga adalah virus dengan 72 kapsomer, contohnya itu adalah palmopavirus. Bisa dilihat gambarnya. Dan yang keempat itu adalah virus dengan 162 kapsomer, contohnya adalah herpes virus. Dan yang kelima adalah virus dengan 252 kapsomer atau virus yang memiliki paling banyak kapsomer adalah contohnya itu adalah adenovirus. Dan yang ketiga itu klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inang. Berdasarkan jenis sel inangnya ini adalah virus yang menempati atau makhluk hidup yang ditempati oleh virus tersebut. Contohnya itu ada bakteri, virus yang menginfeksi bakteri, virus yang menginfeksi tanaman, hewan, dan manusia. Virus yang menginfeksi bakteri ini contohnya adalah bakteriofag. Dan yang kedua adalah virus yang menginfeksi tanaman, contohnya itu adalah tobacco mosaic virus. Dan yang ketiga adalah virus yang menginfeksi hewan, contohnya adalah rhabdovirus yang menyebabkan penyakit rabies. Dan yang keempat adalah virus yang menginfeksi manusia, contohnya adalah poliovirus. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan tipe genom dan metode replikasinya. Genom ini adalah asam nukleat yang membawa materi genetik pada virus, terbagi menjadi 7, yaitu tipe 1, contohnya herpes virus, dengan tipe genom DNA utas ganda dengan metode replikasinya itu bereplikasi. Untuk yang kedua itu adalah contohnya minute virus of mice, contohnya tipe genomnya itu adalah DNA utas tunggal dengan reproduksinya itu secara replikasi. Sedangkan yang ketiga adalah tipe 3 reovirus dengan tipe genom berupa RNA utas ganda dan tipe reproduksinya itu juga secara replikasi. Dan yang keempat itu contohnya adalah poliovirus, di mana tipe genomnya ini berupa RNA utas tunggal plus dan cara reproduksinya secara replikasi. Dan yang kelima itu contohnya rhabdovirus dengan tipe genom RNA utas tunggal min dan reproduksinya secara replikasi. Dan yang keenam itu contohnya adalah virus HIV dengan tipe genom RNA utas tunggal plus dan DNA perantara, serta metode replikasinya ini dengan cara transkripsi balik. Jadi misalkan transkripsi balik itu RNA utas tunggal, maka jika ditranskripsi balik menjadi DNA utas ganda, sehingga jadi RNA utas tunggal yang awalnya tunggal RNA, jika ditranskripsi balik maka ia akan menjadi DNA utas ganda. Nah, pada tipe 7 selanjutnya itu contohnya adalah hepatnavirus dengan tipe genom RNA utas ganda dan RNA perantara dengan cara transkripsi balik seperti pada tipe 6, yang mana yang awalnya RNA utas ganda akan menjadi DNA utas tunggal, kebalikannya. Dan yang kelima adalah jenis asam nukleat. Nah, asam nukleat pada virus ini seperti yang kita ketahui bahwa virus ini hanya memiliki satu jenis asam nukleat, entah itu DNA atau RNA. Nah, virus yang memiliki DNA saja itu adalah parvovirus, dan virus yang memiliki RNA saja adalah picornavirus.
Dan yang keenam adalah bentuk dasar. Nah, bentuk dasar ini adalah struktur yang membentuk virus tersebut, entah itu berbentuk eksohedral, helikal, atau kompleks. Eksohedral ini contohnya adalah poliovirus. Eksohedral ini sumbu rotasi ganda dan terdapat tata ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi. Dan yang kedua adalah bentuk helikal. Helikal ini contohnya pada virus parainfluenza, yang mana parainfluenza ini memiliki satu sumbu rotasi dan bentuk panjang dengan nukleokapsid yang tidak kaku atau elastis. Dan yang ketiga adalah bentuk kompleks, contohnya itu adalah variola virus atau strukturnya itu lebih kompleks dari kedua bentuk lainnya. Nah, itu tadi mengenai klasifikasi virus, yang mana klasifikasi virus ini terbagi menjadi 6. Iya betul. Ada tidaknya selubung, pada nukleokapsid, jumlah kapsomer, jenis sel inang, tipe genom dan metode replikasi, jenis asam nukleat dan bentuk dasar. Nah, sebelum Ibu lanjut mengenai peranan virus dalam kehidupan, ada yang ditanyakan dulu? Jika ada yang ditanyakan, silakan klik chat di WhatsApp group. Kalau tidak ada, Ibu lanjut ke peranan virus dalam kehidupan. Nah, yang mana peranan virus dalam kehidupan ini terbagi menjadi 2. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan orang mengira virus ini hanya memiliki faktor merugikan saja. Sebenarnya virus ini juga ada keuntungannya, bahwa virus ini bisa dijadikan sebagai pengendali hama serangga, penelitian genetik, pengendali hama kelinci, dan pembuatan antitoksin. Nah, yang pertama ada pengendali hama serangga. Pengendali hama serangga ini kita peneliti menggunakan virus bakulovirus, yang mana bakulovirus ini dapat menginfeksi larva serangga sebelum ia menjadi dewasa, yang mana jika larva serangga ini sudah menjadi dewasa, ia akan merusak pertanian dan mempengaruhi hasil panen petani. Dan yang kedua adalah penelitian genetik. Penelitian genetik ini, virus ini dapat digunakan sebagai replikasi DNA, transkripsi, dan formasi RNA. Dan yang ketiga adalah sebagai pengendali hama kelinci. Nah, hama pada kelinci ini pada tahun 1835 di Australia dianggap sebagai hama karena dapat merusak lahan pertanian. Nah, oleh karena itu ilmuwan menciptakan virus yang bernama myxoma virus, sehingga kelinci ini akan mati oleh penyakit myxomatosis. Nah, yang keempat itu pembuatan antitoksin. Antitoksin ini contohnya dengan cara virus yang menyebabkan kanker akan dicangkok dengan bakteri penghasil insulin, yang mana bakteri penghasil insulin ini nantinya akan berkembang dan menghasilkan insulin bagi tubuh, yang mana insulin seperti yang kita ketahui, insulin ini akan mengontrol kadar gula dalam darah seseorang. Nah, lanjut, untuk virus yang merugikan itu terbagi menjadi 3. Ada virus yang menginfeksi manusia, virus yang menginfeksi hewan, dan virus yang menginfeksi tanaman. Nah, untuk virus yang menginfeksi manusia itu ada 3 contoh Ibu ambil. Ada coronavirus disease 2019, cacar air, dan demam berdarah. Nah, untuk coronavirus disease 2019 ini sudah kita ketahui ya, bahwa penyebabnya itu atau gejala yang ditimbulkan itu setelah 2-14 hari terjangkit itu berupa demam, sakit kepala, sesak napas, dan bahkan batuk-batuk. Nah, oleh karena itu disarankan jika seseorang mengalami gejala tersebut, ia harus melakukan isolasi mandiri. Dan yang kedua adalah cacar air, yang mana cacar air ini disebabkan oleh varicella zoster. Nah, varicella zoster ini menyebabkan gejala penderitanya itu dengan ruam gatal yang berisi air seperti nanah begitu. Biasanya muncul di bagian punggung, wajah, tangan, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu adalah demam berdarah denggi. Nah, demam berdarah denggi ini ya di negara kita merupakan penyakit endemi, yang mana demam berdarah denggi ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, jika seseorang terjangkit atau terinfeksi demam berdarah ini, maka ia akan memiliki gejala nyeri, panas, dan akibatnya trombosit dalam darah itu akan berkurang.
bahkan akan terjadi pendarahan yang akan mengakibatkan meninggal dunia. Dan yang kedua itu adalah virus yang menginfeksi hewan. Nah, virus yang menginfeksi hewan ini ada rabies, tetelo, penyakit mulut dan kuku. Nah, rabies ini disebabkan oleh virus rhabdovirus. Nah, ini. Nah, rhabdovirus ini atau penyakit rabies ini biasanya menyerang pada anjing atau yang biasa disebut anjing gila. Nah, anjing gila ini biasanya akan menggigit apapun yang ada di sekitarnya. Jika manusia yang tergigit, maka ia akan kehilangan imun tubuhnya, sehingga ia akan mudah berhalusinasi, banyak mengeluarkan air saliva dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada tetelo. Nah, tetelo ini disebabkan oleh virus Newcastle disease, yang mana tetelo ini biasanya menyerang unggas seperti ayam. Ia akan berputar-putar, batuk-batuk, dan menyebabkan posisi ayam ini akan tertekuk. Nah, seperti pada gambar bisa dilihat. Dan yang ketiga adalah penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku ini disebabkan oleh virus Picornaviridae atau penyakit mulut dan kuku ini menyerang pada hewan ternak seperti sapi, kambing, dan hewan ternak lainnya. Dan yang ketiga adalah virus yang menginfeksi tanaman. Terbagi menjadi 3 juga, ada virus tungro, tobacco mosaic virus, dan tomato yellow leaf spot virus. Yang mana virus tungro ini biasanya menyerang tanaman padi, yang menyebabkan padi tersebut berwarna seperti kekuning-kuningan atau layu. Nah, biasanya begitu, dan mempengaruhi hasil panen para petani. Begitu juga dengan tobacco mosaic virus dan tomato yellow leaf spot virus, juga menyebabkan penyakit kuning pada tumbuhan. Sedangkan pada tomato yellow leaf spot virus ini ia akan dengan gejala keriting, daun akan mengkeriting dan berwarna kuning juga. Selanjutnya karena tadi kita sudah membahas mengenai peranan virus dalam kehidupan, yang mana ada virus yang menguntungkan dan ada. Nah, untuk mencegah dan mengobati infeksi virus ini, Ibu ada 3 cara tentang pengobatan infeksi virus, yang mana infeksi virus ini adalah kondisi ketika virus masuk ke dalam tubuh seseorang, kemudian menyerang sel tubuh dan berkembang biak. Nah, terdapat banyak ragam infeksi virus yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada coronavirus, cacar air, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengobatannya itu ada vaksin virus. Vaksin virus ini terbagi menjadi 2, ada vaksin virus mati dan vaksin virus hidup yang dilemahkan. Sebenarnya tujuan vaksin virus mati dan vaksin virus yang dilemahkan ini sama-sama untuk membentuk antibodi dalam tubuh, sehingga jika virus lain akan menyerang tubuh kita, antibodi kita ini sudah kenal dengan virus yang akan memasuki tubuh kita. Jadi dia akan memperkuat sistem imun dalam tubuh kita. Nah, begitu. Nah, untuk interferon, selanjutnya interferon ini adalah protein yang dihasilkan oleh hewan atau sel biakan sebagai respon terhadap infeksi virus yang berfungsi untuk menghambat replikasi virus. Jadi sebelum virus itu melakukan replikasi atau pembiakan, maka interferon ini atau protein yang ini dapat menghambat replikasi virus. Dan yang ketiga itu adalah kemoterapi antivirus. Kemoterapi antivirus ini adalah salah satu pengobatan untuk mengatasi penyakit yang diakibatkan oleh virus. Nah, namun kemoterapi ini tidak selalu digunakan karena dapat bersifat toksik bagi tubuh. Nah, sehingga kemoterapi ini digunakan pada keadaan tertentu saja. Nah, adapun senyawa yang digunakan itu berupa zidovudin, jalzibatin, dan acyclovir. Nah, itu tadi mengenai virus berupa klasifikasi virus, peranan virus dalam kehidupan, dan pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Jika ada yang ditanyakan mengenai ketiga materi ini, bisa kalian chat di WhatsApp Ibu atau WhatsApp group. Nah, jika untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu akan membagikan LKPD secara masing-masing, kerjakan individu. Ibu beri waktu selama 3 hari. Jika sudah, kirimkan ke WhatsApp Ibu secara pribadi. Nah, jika ada yang belum presensi, bisa hubungi Ibu jika ada kendala. Nah, mungkin itu saja dari Ibu. Jika ada yang ditanyakan juga bisa
WhatsApp Ibu. Nah, baik, untuk kesimpulannya bisa kalian cek Ibu ya di grup. Oke, baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai bakteri. Jadi kalian bisa baca-baca dulu nih apa itu bakteri. Jika ada yang ditanyakan, kalian chat aja di grup. Semuanya kita akan koordinasi melalui grup WhatsApp ya, karena kita melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kalian pahami, dapat kalian terapkan. Selalu jaga protokol kesehatan dan terapkan 3M. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.